Mengapa menurut Anda pemerintah atau bagian memilih kampus kira-kira? Rasa-rasanya ini kampus dipilih karena dianggap aman, ada label akademik di situ. Aman. MBG masuk kampus katakanlah seperti itu. Hmm. Tapi kalau kami sendiri berpandangan bahwa ini sepertinya bukan tempatnya gitu. Bukan tempatnya. Bukan tempatnya, karena kenapa ya banyak peran-peran kampus yang harusnya diselesaikan berkaitan dengan Tridharma perguruan tinggi yang justru belum tuntas. Kenapa harus mengambil lagi peran-peran baru gitu yang justru keluar dari koridor Tridharma itu? Program seperti ini berpotensi menciptakan ketergantungan politik terhadap kampus. Belakangan ini publik mulai menyoroti satu fenomena baru di dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Kampus mulai masuk ke dalam pengelolaan program makan bergizi gratis atau MBG. Dan Universitas Hasanuddin menjadi kampus negeri pertama di Indonesia yang mengelola langsung dapur SPPG di lingkungan dalam kampus. Rektorat Unhas menyebut ini adalah inovasi besar. Kampus tidak hanya menjadi penonton program negara, tetapi ikut terlibat dalam riset pengabdian masyarakat hingga penguatan gizi nasional. Namun di sisi lain, kritik mulai bermunculan. Apakah kampus sedang keluar dari fungsi utamanya? Apakah perguruan tinggi sedang diarahkan menjadi operator program negara? Dan yang paling terpenting, kenapa negara memilih kampus untuk mengelola program sebesar ini? Di studio saya telah hadir koordinator Fik Ornop Sulawesi Selatan, Samsang Samsir. Saya panggilnya Ibu Samsang saja. Ini Unhas disebut sebagai kampus pertama yang mengelola SPPG di Indonesia. Bahkan disebut menjadi teaching factory atau pusat riset pangan. Apa pandangan teman-teman di Fik Ornop melihat kampus masuk langsung dalam pengelolaan MBG? Kira-kira prestasi nggak ya kalau dibilang ini pertama Unhas ya? Kalau Fik sendiri saya kira gini ya, belakangan ini memang muncul banyak pandangan soal MBG masuk kampus katakanlah seperti itu. Tapi kalau kami sendiri berpandangan bahwa ini sepertinya bukan tempatnya gitu. Bukan tempatnya. Bukan tempatnya, karena kenapa ya? Sepertinya ada pergeseran ini dari peran kampus sebagai pusat ilmu, evaluator, dan juga ruang kritis itu malah bergeser jadi pelaksana teknis pengelolaan MBG, tukang masak, mengurusi ayam, mengurusi logistik, kurir dan sebagainya. Ini kan ya Tridharma itu soal ngajar, soal riset, soal pengabdian masyarakat. Tapi apakah ini disebut pengabdian masyarakat? Mungkin perlu dikaji lagi deh. Kalau menurut kami ini bukan pengabdian masyarakat sih. Mengapa menurut Anda pemerintah atau bagian memilih kampus kira-kira? Ya ada banyak faktor sebenarnya kita tidak tahu apa ya. Tapi yang berkembang belakangan ini kalau soal itu sering-sering ya disebut bahwa alasannya salah satunya tadi yang disebutkan teaching factory-nya. Nah, kampus dianggap sebagai tempat bukan hanya pendidikan tinggi tetapi juga pelibatan operasional skala besar. Saya kira ini bukan hal yang tepat sekali lagi, meskipun itu yang sering kita dengar ya. Tetapi yang paling penting bagi kami bahwa rasa-rasanya ini kampus dipilih karena dianggap aman, ada label akademik di situ. Aman. Dianggap salah satunya itu mungkin aman, ada label akademik, lalu mungkin ada dengan alasan sebagai sarana riset. Mungkin juga soal hemat biaya juga, mungkin tidak perlu lagi memikirkan lahan, tidak perlu lagi memikirkan hal-hal lain, tenaga ahli dan sebagainya.
Mungkin itu dianggap sebagai sesuatu yang bisa memberikan keuntungan, tetapi menurut saya ya, label akademik ini hal yang paling penting untuk bisa berlindung, bahwa di tengah banyak persoalan MBG selama ini, mungkin kampus bisa menjadi tempat yang aman, misalnya untuk melegitimasi bahwa program MBG ini sangat baik gitu. Apakah ini bentuk kepercayaan negara terhadap kapasitas kampus atau justru ada persoalan lain kira-kira? Kepercayaan negara, saya kira saya ingin menyebut data survei di Mei 2026 itu Kompas, 78% akademisi meyakini bahwa pelibatan ini justru mengurangi kemandirian kampus. Kenapa mengurangi kemandirian kampus? Karena ketika kampus sudah menjadi pengelola dan terlibat di berkaitan dengan kebijakan negara atau menjadi pengelola dari satu program pemerintah, maka ia kemudian tidak punya kemandirian lagi, tidak punya independensi lagi untuk kemudian bisa menyuarakan hal-hal ataupun memberikan evaluasi, kemudian memberikan pengawasan dan juga melakukan riset. Itu yang paling pokok. Ini kayaknya pembungkaman secara akademis ya? Ya, bisa disebut seperti itu saya kira ya, karena kalau menurut Pak Prof. Mahfud sendiri kan, kalau pelaksana ya tidak mungkin dia menjadi pengawas kan. Jadi udah nggak ada yang bisa kritik lagi nanti. Ya, Dipastikan Unhas nggak bakal kritik pemerintah. iya pasti, karena ini kan sudah ada ketergantungan terhadap keterikatan dengan program ini kan. Bagaimana mau mengkritisi ya? Ini kan berkaitan dengan pemerintah memberikan anggaran, kemudian dikelola, kemudian dia laksanakan. Baru kalau mau memberikan evaluasi yang negatif misalnya atau yang kurang dari situ kan, itu akan menjadi, pasti akan dipertimbangkan untuk membuka semua itu, soal transparansi juga dan sebagainya. Itu sangat sudah sangat tertutup kalau sudah ada keterikatan seperti itu. Ini kalau kita lihat ya, ini bukan skala kecil, ada logistik besar, ayam, sawah, distribusi, dapur, anggaran, berarti ada jenis usaha di dalamnya. Apakah seperti ini niatan dari kampus? Soal niatan ya. Menurut teman-teman Fikorp gimana? Soal niatan kampus, saya kira ya gimana ya melihatnya, kalau sudah mengurusi 70.000 ekor ayam misalnya per bulan, pasok ikan, pasok sayur, telur dan sebagainya, saya kira ini sudah bukan soal akademik, tapi dia soal usaha gitu. Ini saya kira hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan. Kalau niatannya untuk ini soal soal mau mengabdi, saya kira bukan di situ tempatnya. Ini kira-kira masih layak nggak masih dalam koridor Tridharma perguruan tinggi? Kira-kira ini? Kalau koridor Tridharma saya kira bukan ya. Di awal tadi sudah ini kan ada ditegaskan. riset. Katanya nanti mahasiswa bisa lakukan riset di situ. Gila. Masa mengurus perutnya orang masih di riset? Tapi kan kalau untuk faktor-faktor risetnya, kalau berkaitan dengan riset ya bisa disebut kalau alasan itu. Tetapi kalau misalnya riset hanya mengikut, ini kan sebenarnya bukan cuma sekedar risetnya, ini kan lebih besar ke pengelolaan yang ikut risetnya. Kalau peran harusnya dipisahkan, kalau menurut saya ini harus dipisahkan antara koridornya perguruan tinggi di Tridharma itu riset, ngedukasi, ngajar, kemudian pengabdian masyarakat. Tapi kan kemudian ini tidak dipisahkan, ini digabung dengan mengelola itu, Ada mengurus bisnis. ayam, mengurus bisnis tepatnya mungkin Ada ya. bisnis ya. Ada bisnis di situ. Padahal udah ngambil bisnis dari duit mahasiswa kan udah banyak juga tuh. Iya. Ada ini atau justru kampus mulai bergeser menjadi operator program pemerintah? Ya jelas bergeser kalau kita lihat.
dari lembaga mandiri menjadi bagian dari rantai pelaksanaan kebijakan negara, saya kira. Kira-kira di kajian teman-teman Fik or Not, gimana independensi kampus kalau terlalu masuk ke program negara ini? Apalagi di kampus sebesar Unhas loh, kampus paling kritis katanya ya. Dulu iya, nggak tahu sekarang nanti. Jelas sekali lagi itu sangat tegas bahwa kalau soal independensi tidak bakalan independen. Jadi udah nggak bakal independen. Nggak Unhas. bakalan independen itu tadi bahwa peran-peran evaluator, peran-peran untuk mengkritisi. Bagaimana mau mengkritisi kalau kita sendiri yang melaksanakan, mengkritisi diri kita sendiri, kemudian kita kan punya keterikatan. Kita kalau kita kritisi diri kita sendiri, kita nggak dapat dong nanti kalau misalnya kita beritahu ini masalahnya di kami, oh ini akan menjadi catatan bahwa kita tidak becus dalam mengelola misalnya MBG, ya nggak usah dikasih misalnya nanti. Tapi apa namanya, dia akan menutupi hal-hal yang kurang dalam pelaksanaannya sehingga ini menjadi lebih tidak transparan, tidak terbuka dan menjadi hal yang tidak bagus lah intinya. Ini kayak saya yang mau bikin tema ini ya. Hampir akademisi semua ini menolak. Saya sempat, apakah cuma saya yang berkritik? Ternyata ada teman-teman Fik or Not yang mau mengkritik. Wah, alhamdulillah ini berarti. Ya, saya kira memang seperti itu. Kalau kita mau melihat dari sudut pandang, saya kira begini intinya. Kita kan memang setiap orang punya perspektif dan sudut pandang. Tetapi mungkin sangat bijak kalau pihak kampus misalnya bisa mendengarkan juga perspektif-perspektif yang lain, tidak hanya lebih melihat ke soal itu tadi apa namanya teaching factory-nya. Kita tidak bisa melihat itu saja, tetapi harus dilihat lebih jauh ke koridor peran perguruan tinggi dulu, masuk dulu di situ. Kalau misalnya mau melakukan itu, saya kira ada, kalau di kampus itu ada BUMPT ya, Badan Usaha Milik Perguruan Tinggi misalnya, itu bisa dilakukan apa namanya, biasanya mengelola usaha secara terpisah dari kampus yang punya peran akademik ini tadi, punya peran tridharma perguruan tinggi ini tadi. Kalau Rektor UI bilang kalau di dalam kampus no, tapi kalau di luar kampus boleh. Boleh asal bukan atas nama kampus kan? Ya. Maksudnya kalau di luar. Lebih realistis nggak kalau misalkan kenapa? Saya kepikiran gini kemarin, kenapa kampus? Kenapa bukan sekolah? Kenapa? Ya, saya kira supaya bisa menghidupi sekolahnya. Ini kan usaha berkaitan dengan pengelolaan, kan ini usaha cateringan, kan ada UMKM, ada yang lebih berfokus di situ peran-peran. Kenapa suka banget ngerepotin gitu loh, menyusahkan diri. Oh mungkin kan ada proyek ya, kalau baru kan berarti ada proyek lagi. Ya saya kira begini, banyak peran-peran kampus yang harusnya diselesaikan berkaitan dengan tridharma perguruan tinggi yang justru belum tuntas. Kenapa harus mengambil lagi peran-peran baru gitu yang justru keluar dari koridor tridharma itu? Ada kasus kekerasan seksual misalnya di bunuh kampus, bunuh diri, apa namanya, persoalan kebijakan akademik berkaitan dengan UKT misalnya yang masih banyak ini, itu kan harus dituntaskan. Banyak problem-problem lah di kampus. Ada ratusan tiap tahun misalnya kasus, menurut laporannya kasus kekerasan seksual, tapi sampai di mana hari ini kita tidak tahu itu kemana semua tuh kasus-kasus itu, ditangani dengan baik atau tidak. Yang pasti hanya satu yang kami tahu, yang sampai penanganannya pada ini apa namanya pidana dan sudah ada putusannya. Yang lainnya kemana yang ratusan ya kan itu? gak ada duitnya di situ. Oh gitu ya. Iya lah, nggak ada duit, bikin repot, dapatnya sedikit, ngerepot lagi. Iya. Di tengah implementasi muncul berbagai sorotan. Ada masalah pembayaran mitra, audit, sanitasi, hingga kritik soal transparansi. Gimana teman-teman di Fik or Not
melihat potensi konflik kepentingan jika kampus ikut mengelola? Ya, konflik kepentingannya itu sangat banyak. Ya, sekali lagi saya mau kembali ke situ tadi poinnya. Iya. Konflik kepentingannya itu ketika dia sudah terikat, ya tidak mungkinlah dia mau memunculkan meskipun melakukan misalnya pengawasan, evaluasi, tidak pasti hasilnya ya istilahnya asal bos tenang, misalnya BS dan sebagainya. Tidak mungkin memunculkan hal-hal yang tidak bagus, yang buruk di situ, sehingga ini menjadi sangat resisten konflik kepentingan antara pengelola dengan pemerintah, bisa terjadi hal yang seperti itu. Saya melihat Kemudian, gimana? kemudian ini persoalan uang masuk nih. Itu dia nih. Ini persoalan uang masuk. Kan orang tahu ketika uang masuk ini kan ya kita tidak bisa menjamin misalnya itu bukan bagian dari pembungkaman. Kayaknya iya deh. Bagian dari pembungkaman. Secara etika nggak mungkin orang tidak ada anjing yang mau menggigit tangan majikannya. Ya, itu tadi yang saya bilang berkaitan juga dengan konflik kepentingan itu tadi. Ketika ada anggaran, ada kontrak, ada kemitraan, ada keterikatan, ya itu semua bagaimana mau kita ini. Kesannya kampus jadi pembantu tukang cuci piring ya. Padahal orang cerdas di situ. Cuci omprengan, sorry. Cuci omprengan. Cuci omprengan, bukan cuci piring, sorry. Cuci omprengan, ya gitulah. Nah, ini juga ada data nih satu, Bang Dedi. Data Kementerian Keuangan 2025 itu 25% anggaran MBG hilang di rantai pasok. Kalau kampus terlibat dalam ini, rektor yang harus bertanggung jawab nanti. Rektor yang harus bertanggung iya jawab. Dong, kan dia buka pintu. Iya, yang jelasnya ya siapa penanggung jawabnya itu yang harus dituntut, saya Jangan kira. kalau ada masalah ntar main tunjuk-tunjukkan. Tapi persoalannya bukan di situ, siapa yang akan bertanggung jawab itu nanti urusan belakangan. Persoalannya adalah ini akan tertutupi kayak itu tadi yang pertama saya bilang bahwa ada tanda kutip akademik yang dipakai untuk berlindung. Kan ini. Saya nggak bisa bayangkan nanti ya. Ini bayangan kasar ya. Iya. Mudah-mudahan tidak terjadi. Tiba-tiba berasal dari dapur Unhas. Iya. SPPG-nya. Iya. Terus tiba-tiba ada anak SD, SMP, SMA yang kena racun. Itu gimana nanti? Nah, itu dia yang saya mau bilang. Kalau misalnya jaminannya gimana itu? Kalau misalnya ada itu salah satu ya. Kalau misalnya yang lainnya ada laporan penyalahgunaan anggaran misalnya, itu gimana? Siapa itu yang tanggung? Kan nama perguruan tinggi. Ujung-ujungnya kemana? Ujung-ujungnya ke kepercayaan publik terhadap perguruan tinggi yang punya label akademik itu tadi. Ya rektor lah. Iya, itu persoalannya di situ. Mr. Jompa yang mesti tanggung jawab nanti. Prof. Mahfud MD juga menyinggung pentingnya audit dan pengawasan. Apakah teman-teman Fikorna melihat ada alarm serius di sini? Soal audit. Iya, saya kira kalau soal audit memang penting. Siapa yang berani audit nanti Unhas ya? Itu pertanyaan kita bersama, saya kira. Terus tiba-tiba nanti polisi, jaksa yang mau periksa tuh ternyata anak dia pernah kuliah di Unhas lagi. Itu dia. Tapi saya kira kembali, kalau saya sih lebih mengembalikan ke soal ini akademik, label akademik tadi, bahwa ya kita tidak perlu, kita percayalah, karena masa sekelas perguruan tinggi yang sudah dipercaya, dia akademisi kan orang sebutnya, orang cerdas di situ. Nggak bakal ada racun nanti makanan. Nggak bakal ada penyelewengan anggaran misalnya, nggak bakal ada kesalahan pemenuhan gizi misalnya. Itu kan dengan label akademik itu. Tapi kalau itu terjadi gimana kira-kira?
Nah, audit itu penting. Bagaimana kita mau mengaudit? Auditnya kita ambil dari mana? Mampu tidak misalnya audit ini melakukan audit secara independen dan gimana? Jangan sampai ngaudit anak Una sendiri lagi. Itu dia juga masalahnya. Bagaimana menentukan tim auditnya? Kan pertanyaannya di situ. Siapa yang akan jadi tim audit? Ini kalau menurut kita sistem pengawasan MBG hari ini sudah cukup kuat nggak sih? Kalau sistem pengawasan masih sangat jauh, menurut saya masih sangat lemah. Kita belum pernah mendapatkan hari ini misalnya laporan-laporan secara terbuka misalnya soal standar, belum ada standar audit. Itu kan belum pernah sampai hari ini kita belum dapatkan ada standar audit untuk pengelolaan dan pelaksanaan ini MBG, belum ada. Terus laporan keuangan MBG belum pernah dibuka di publik. Kita kan hari ini cuma mengetahui jumlah 71T misalnya, ditambah ada penambahan sampai 100 T misalnya. Tapi kita belum pernah dapatkan itu secara terbuka bagaimana laporan keuangan yang sudah berjalan untuk beberapa lama ini. Nah, terus kalau di kampus pengawasan kan biasanya dilakukan oleh orang sendiri atau katakanlah stafnya sendiri misalnya. Nah, itu persoalannya independen, pertanyaannya independen tidak? Kalau misalnya ini kan tetap ada pengawasannya kan? Tapi itu pengawas yang ada di dalam diambil dari staf itu sendiri. Teman-teman, Kira-kira saya kepikiran kemarin harusnya teman-teman kampus cerdas ya, ngajak dong silaturahmi dengan ngajak diskusi sama teman-teman fake or not. Nggak ada komunikasi. Nggak pernah ada pelibatan apa-apa unsur dari. Ini padahal ini bosnya LSM. Masih banyak juga kawan-kawannya lain, tapi dulu yang terdaftar di Fikornop berapa banyak LSM? Sekarang ini Fikornop Sulsel itu beranggotakan 51 organisasi masyarakat sipil yang ada di Sulawesi Selatan dan ada 1 di Sulawesi Barat. Satu aja nggak ada PNLSM aja udah pusing itu, apalagi kalau udah 50-an. Kita juga kaget waktu pertama dengar beritanya, tapi kawan-kawan termasuk salah satunya dari LBH juga sudah mengkritisi, ada di IG-nya Pak Direktur Abdul Aziz itu juga sudah memberikan pandangannya soal itu. Alumni UNAS kan itu? Ya, alumni UNAS. Jangan ntar tercoret lagi dari daftar alumni. Ya, kalau memang harus dicoret. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini berarti tameng ya? Iya. Program ini tameng karena melibatkan kampus ya, supaya ini terlihat akademik dan juga aman. Seperti itu ya. Nah, terus gimana publik harus mengawasi program sebesar ini jika kampus juga ikut terlibat? Ya, kalau soal wajib saya kira ya harus dipisahkan untuk urusan pengelolaan dan juga berkaitan dengan peran dan fungsi perguruan tinggi. Kalau tidak bisa dipisah itu saya kira berat untuk mau melakukan pengawasan oleh publik, karena ya itu tadi kita pada akhirnya menjadi tidak percaya pada perguruan tinggi dengan itu tadi kalau tidak bisa dipisahkan itu. Publik tidak akan turun kepercayaannya ketika banyak hal yang terjadi di dalam pengelolaan. Sudah ada indikasi misalnya ketidakterbukaan soal pelaksanaan, soal anggaran, soal distribusi dan sebagainya. Itu kalau sudah tidak ada pemisahan di situ itu akan menjadi sangat berat. Terus audit itu kalau misalnya mau ya melakukan peran, tapi rasanya sulit ya. Tapi ini hanya soal kalau tidak dipisah sekali lagi, tapi kalau dia dipisah ya publik saya kira bisa melakukan banyak peran, termasuk misalnya membentuk tim auditor independen misalnya, kemudian independennya mungkin
pengawasan juga secara independen yang dilakukan oleh berbagai unsur Ya. masyarakat. Misalnya ada NGO-nya, ada unsur akademisi, ada unsur komunitas dan sebagainya. Itu saya kira berbagai unsur bisa dibentuk untuk menjadi pengawas dari unsur publik. Tapi sekali lagi catatannya bahwa sepertinya itu akan berat juga kalaupun tidak dipisah. Harusnya dipisah kalau menurut saya. Harus dipisah ya. Iya. Perdebatan hari ini sebenarnya bukan cuma soal makan gratis, tapi juga Mm-mm. tentang arah kampus Indonesia ke depan. Apakah kampus hari ini Mm. mulai terlalu jauh masuk ke urusan praktis negara? Kalau saya melihat, sorry ya, ini Rektor Unhas, tolong evaluasi anggapan saya. Terlalu parsial, cara berpikir tidak komprehensif. Hmm. Benar atau salah kalau pola pikir saya seperti itu? Sempit gitu. Saya juga sih punya pemikiran seperti itu sebenarnya. Parsial Jadi dan iya. Jadi ini tidak bisa dilihat hanya dari sisi dasar itu tadi bahwa ini bentuk pengabdian juga di Tridharma itu. Lalu kemudian dengan menjadikan itu alasan, peran yang lainnya kemudian tidak bisa dilakukan karena kan tidak bisa dilakukan peran-peran mengkritisi, mengawasi, mengevaluasi dari kampus itu rasanya sulit dilakukan kalau misalnya mau model seperti itu. jadi nggak bisa nih Unhas independen sebagai ruang kritis. Jelas tidak kalau dari awal juga kita bicarakan ya ini tidak bisa independen lah. Karena tadi itu ada ketergantungan, ada hubungan, ada soal anggaran yang tadi larinya kan ke pembungkaman tanda kutip, ada keterikatan kerja, keterikatan kerjasama lah kira-kira seperti itu. Nggak bisa independen lagi lah. Ada kampus yang mendukung penuh MBG, ada juga yang memilih fokus ke pendidikan dan riset. Mana yang ideal? Menurutku kalau mendukungnya saya kira harusnya perguruan tinggi mendukung sekali lagi itu harus diluruskan dulu. Jadi perguruan tinggi harus mendukung tetapi jangan keluar dari koridornya. Jangan masuk ke wilayah teknis ya. Iya, keluar dari koridornya ya tadi mengerjakan teknis, mengurusi ayam, distribusi, kurir dan sebagainya itu kan sudah keluar dari Tridharma itu, dari peran perguruan tinggi, tetapi di koridornya menjadi meriset secara independen, mengawasi, kemudian mengedukasi, mengevaluasi, meneliti dan memberikan evaluasi terhadap MBG selama ini ada tidak dari sekian banyak SPPG yang sudah ada hari ini, itu apakah sudah pernah ada penelitian yang ataupun katakanlah audit dari perguruan tinggi ataupun riset dari perguruan tinggi atau lebih spesifik lagi soal kasus keracunan MBG yang lebih 1.000 kasus itu. Apa sudah pernah ada yang meriset apa penyebab dari keracunan itu? Fakultas kedokteran tuh harus satu. Iya. Sama bagian-bagian gizinya tuh. Perguruan tinggi harus mengambil peran. Harus ambil peran Ini itu. tidak mengambil peran, justru mengambil peran untuk mengelola, mengurusi ayam, mengurusi ikan, mengurusi sayur. Jangan sampai menambah daftar. Iya. Yang kerok lagi kan. Satu lagi tuh soal misalnya soal gizi lebih spesifik misalnya. Ada banyak hal kontradiksi di dalam pengelolaan makanan, misalnya soal gizi, misalnya ini tidak boleh dicampur dengan ini. Itu sudah ada tidak edukasi itu diberikan kepada SPPG misalnya. Ini makanan ini tidak boleh dicampur dengan ini, susu dengan misalnya buah ini itu tidak boleh. Iya. Ada nggak? Apakah tidak justru mencampur menu-menu tertentu itu menjadi hal yang kemudian berkontraksi lalu kemudian menyebabkan keracunan? Itu kan lebih spesifik, belum ada edukasi soal itu. Kenapa tidak peran itu diambil?
Harusnya Dan Unhas ini dibutuhkan banyak loh untuk memberikan edukasi karena jumlah pengelolanya kan banyak. Ini ndak pernah dipikirkan lebih jauh soal itu. ya Unhas harusnya ngajakin Vickornop diskusi banyak ini. Apakah program seperti ini berpotensi menciptakan ketergantungan politik terhadap kampus? Iya 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 Saya iya. kayak ketawa ya. Ketergantungan politik ya. Heeh. Iya, ini kan soal MBG ini kebijakan pemerintah kan? Nggak bisa dilarang ya, Bang. Kebijakan pemerintah. Lalu kemudian kalau misalnya kampus menjadi pelaksana dari kebijakan pemerintah itu ya pasti ada unsur ketergantungan politiknya. Ya sekali lagi tadi di awal kita sudah bahas soal ada indikasi, ada potensi untuk bisa berlindung ke nama akademik itu supaya bisa dianggap lebih aman. Salah satunya ya gitu. Dari sisi efisiensi dianggap dengan menggandeng kampus misalnya sudah tidak perlu mengeluarkan biaya besar lagi. Mungkin saja itu kekurangan anggaran, dipaksakan anggarannya untuk MBG misalnya, dan ketika kekurangan berbagai cara bisa ditempuh termasuk melibatkan perguruan tinggi untuk efisiensi misalnya, tidak perlu menyiapkan lahan, SDM-nya sudah kampus saja yang siapkan. Ya lumayan dapat duit kan. Ini iya kalau mau hitung-hitungan kan Duitnya banyak. SPP ini kan porsinya 3.000 per ini kan kali 15.000 itu berapa tuh? Dulu saya hitung dulu. Hitung dulu tuh. Itu banyak loh kalau kita mau lihat. Kita enggak tahu 45 juta per hari 45 ya. juta per hari kali 28 hari. Berapa 22 hari ya? 22. Bulan 22 hari. Wow. 990 juta. Itu yang dikelola per bulannya. Dan itu apakah benar-benar yang dikelola per bulannya tadi yang riset ini menunjukkan ada sekian persen misalnya itu tidak kita tidak tahu bagaimana pengelolaannya itu kemana, apakah 15 itu benar-benar sampai ke penerima manfaat misalnya kalau hitungannya kan. Tapi kan ini pengelolaan makan biasanya tahu itu hitungannya catering, pengusaha catering misalnya yang paling tahu. Tapi saya heran juga kalau kampus ternyata lebih tahu hitungannya ya. Ini catering Karim nih bagus nih. Glory. Luar biasa ini kalau kampus juga tahu hitungannya ya. Selama ini kan catering yang tahu Catering ya. itu. Kalau saya mau minta sama Samsung ya, memberi masukan ke pemerintah dan juga BGN, apa yang harus diperbaiki sekarang persoalan MBG ini? Pertama saya kira ya sudahlah, saya karena topik kita ini soal kampus ya, tidak usahlah memaksakan untuk melibatkan kampus dalam pengelolaan MBG itu satu. Berbagai alasannya tadi ya sudah kita sebutkan. Ya anggaran MBG ini dana pendidikan kan ini sifatnya tidak langsung diberikan misalnya anggarannya untuk kemudian dikelola. Ya ini kan jadinya kalau misalnya lari ke perguruan tinggi ya justru anggaran-anggaran lainnya untuk porsi riset misalnya justru dilarikan ke MBG itu. Akhirnya peran-peran perguruan tinggi ke riset menjadi ini harus dipertimbangkanlah oleh pemerintah soal ini. Jangan dibebani perguruan tinggi untuk melaksanakan program pemerintah ini lalu kemudian anggarannya juga menjadi dibebani gitu. MBG ya soal tridharma perguruan tinggi ya sudah kembali ke situ saja koridornya melakukan peran riset. Soal MBG kalau mau membantu pemerintah peran riset, peran evaluator, peran pengawasan itu aja sih kalau soal ini pemerintah jangan
Jangan memaksakanlah ke perguruan tinggi. Banyak UMKM bisa dihidupkan misalnya, kenapa enggak dilarikan ke situ? Mungkin bisa dipertimbangkanlah oleh pemerintah. Kalau UMKM kan Dan nggak bisa demo. Kampus kan bisa demo. ini kan ada program untuk bagaimana meningkatkan, memberikan juga kesempatan kepada UMKM untuk berkembang. Kenapa tidak ke situ? Dan juga yang paling pokok itu adalah melakukan evaluasi kepada pengelola MBG hari ini. Ini dikelola oleh siapa begitu? Karena kita ini banyak mendapatkan, banyak melihat juga ataupun mendapatkan informasi bahwa justru MBG banyak dikelola oleh tanda kutip oknum pejabat misalnya yang punya, ataupun sampai oknum legislator yang Saya tahu punya siapa yang punya dulu. SP. Tahu ya, tahu ya. Kan datang meresmikan juga kemarin. Tahu ya. Iya, maksud saya itu harus dievaluasi lah. Siapa-siapa orang, justru jangan sampai MBG ini menjadi lahan yang empuk untuk tumbuh dan berkembang. Potensi-potensi korupsi yang dilakukan justru oleh mereka yang punya kekuasaan atau katakanlah oknum-oknum pejabat. Ini harus dievaluasi dengan baik oleh pemerintah. Dan terakhir ya, apakah Vikornov teman-teman ini optimis program MBG ini bisa berhasil tanpa mengorbankan independensi kampus? Saya tahu jawaban Anda, tapi tolong dijawab. Tolong dijawab. Apakah mengorbankan independensi Kampus. apa? Dikira apakah optimis nggak program MBG ini bisa berhasil tanpa mengorbankan independensi kampus? Saya kira banyak yang harus dievaluasi. Banyak banget ya. Banyak. Untuk mau mengatakan optimis hari ini, kalau tidak diperbaiki dan dievaluasi lalu dilakukan perbaikan, kita tidak bisa yakin. Dan pastinya kalau soal kampus harus dilibatkan, tapi pelibatannya jangan itu tadi pengelolaan, pelibatannya di peran tridharmanya itu. Kalau itu tidak dilibatkan di situ, di tengah banyak persoalan yang terjadi, kita bagaimana mau optimis? Persoalan keracunannya, persoalan pengelolaannya, persoalan distribusinya, persoalan potensi korupsinya. Di tengah banyak persoalan seperti itu, bagaimana kita mau optimis kalau tidak? Kampus yang kita harapkan untuk mau menjalankan peran-peran tridharmanya justru ditarik untuk terlibat di situ, diberikan, diikat Yang harusnya dengan jadi itu. Yang harusnya datang ke restoran, tapi ini kampus jadi tukang cuci komprengan, tukang masak. tukang masak, mengurus masakan, bukannya mengurus data tapi mengurus dapur. Ngurus dapur, Iya, repot-repot gitu. harusnya mengurus data. Iya, saya sepakat itu. Jangan dapur. Biarlah orang data-data di dapur boleh diurus di dapur, tapi data-datanya diurus. Jangan diurus masakannya, dia sendiri yang membuat masakannya, mengerjakan, mendistribusikannya, mengapa? Itu bukan tugasnya tuh. Jangan sampai saya curiganya ya, jangan sampai ini cuma kampus dijadikan tempat saja, tapi yang kerja orang dari luar. Nah, itu kan kita juga belum punya data. Kita mungkin potensi itu ada untuk memastikan bahwa itu benar-benar ada atau tidak, terjadi seperti itu atau tidak, ya kita harus melakukan penelitian lebih jauh. Jadi memang kampus cuma jadi tameng aja. Itu tadi kembali karena ada label akademik itu tadi kan. Padahal yang kerja Nggak ya tahu. orang dari luar. Ya bisa jadi. Karena baru lulus S3 kali. Oh, S3. Ada nggak data? Saya kepikiran ya kemarin ini. Saya tadi barusan baca lagi di Kompas ya. Kampus Universitas Negeri Malang itu menolak, tegas menolak.
UGM menolak, UI menolak. Ini kira-kira citranya Unhas gimana ya? Di Ya, kalangan kampus perguruan tinggi negeri nih, ya kira-kira. itu tadi ya begini. Kalau saya lebih melihatnya bahwa Unhas ini perspektifnya lain dari Parsial bukan tidak komprehensif ya. iya parsial dan menurutku sudah keluar dari koridor memaknai cara pemaknaan terhadap Tridharma ini berbeda dengan cara-cara UI misalnya. Siapa tadi yang menolak lagi? Universitas Negeri Malang. Iya itu tadi. Karena dia cara pemaknaannya terhadap konsep Tridharma itu yang berbeda. Dan ya saya sepakat bahwa itu parsial cara melihatnya. Karena Melihat parsial dan pola pikirnya. ya karena cara pandangnya yang parsial itu sehingga kemudian eh, pandangannya juga hanya ya sempit dan sebenarnya bukan cuma parsial, sudah keluar dari koridor menurut saya. Oh, udah keluar dari koridor. Ini sudah keluar. Kita mau bicara soal Tridharma kan, Tridharma ngajar apa namanya pendidikan, riset dan pengabdian. Unsur-unsur itu kan dia masukkan di situ, tetapi kemudian independensi itu kan menjadi hilang. Nah, peran kampus di dalam mengkritisi, memberikan hasil-hasil risetnya secara independen, misalnya kalau terikat itu kan sudah di luar dari Tridharma itu sudah keluar. Jadi saya pikir mungkin sangat bijak lah kalau dia coba lebih terbuka dalam memaknai, dalam melihat dari berbagai perspektif soal keterlibatan perguruan tinggi untuk mengelola MBG ini. Saya berpikir kemarin ini Prabowo mengundang semua dalam forum rektor, panggil semua, tanya, ini saya mau bikin dapur MBG di kampus kalian. Tapi ternyata saya melihatnya dimulai dari Unhas. Kenapa ya Dijadikan ya mungkin karena karena dapur terbanyak kan 41 legislator, ya kan, dari Gerindra, DPD Sosial. Terus kemudian Amran, Menteri Pertanian, Ketua Umum, ya kan, alumni Unhas. Ya pastilah dekat sama kepala BGN. Terus barusan suksesi rektor Unhas. Ya, jangan sampai ada ini kemarin ada bergening. Kita nggak tahu ya, tapi Iya. potensi itu ada. Tapi tadi kan bicara juga soal apa namanya kepentingan politik, ya soal itu. Kita tidak bisa memungkiri ya di belakangan ini itu seringkali suksesi itu melibatkan kepentingan politik. Apa salah satu yang bisa kita lihat indikasinya, misalnya ada komitmen dari partai-partai tertentu dalam hal apa namanya dalam suksesi katakanlah suksesi rektor. Itu ada seringkali kita dapatkan banyak informasi, bukan cuma rektor, misalnya penyelenggara pemilu itu kan dilakukan oleh misalnya partai-partai, akhirnya ada keterikatan, harusnya itu sudah dilepas, tidak ada keterlibatan partai di dalam memilih. Itu di tes akhir kan yang kita tahu kan ini sudah rahasia umum, akhirnya kan harus anjang sana anjang sini ke partai politik untuk dapat dukungan kan, dan pasti ada bargaining di situ. Ya, ini pasti juga ada lah, iya. Pura-pura aja nggak mau. Ini juga kan santer kemarin di pemilihan rektor, misalnya ada keterlibatan partai tertentu sampai ada pernyataan yang tanda tangani misalnya untuk siap mendukung dan berkomitmen terhadap program-program terhadap partai ini, misalnya partai A, partai B misalnya.
Itu kan ada kemarin itu, tapi tidak tahu kelanjutannya sampai di mana tuh di Kok advokasi soal saya berpikir orang akademik, profesor, kok nggak cerdas ya? sebenarnya cerdas sih cerdas kalau menurut Tapi saya. kalau Tapi ditawarin, tapi kalau ada nilai bisnis orang kadang-kadang lupa diri udah. itu persoalan kalau secara akademik cerdas lah kan menyandang gelar profesor tuh itu cerdas itu apa namanya tapi kalau misalnya Implementasinya. andai itu persoalan nilai menurut saya yang tidak cerdas dia dalam soal soal nilainya dia dia tidak cerdas dalam apa namanya menentukan sikap misalnya terhadap ini, dia tahu resiko-resikonya tetapi kemudian, dia berani ambil resiko itu karena dia punya kepentingan, tertentu misalnya, kepentingan pribadi misalnya. Dia kesampingkan kecerdasan akademiknya untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Emang ya orang kalau udah berhadapan sama duit udah lupa Bang. Itu dia, kita tidak tahu. Ada nilai-nilai, ada moralitas di situ yang kemudian seringkali diabaikan demi kepentingan itu. Di situ ketidakcerdasannya justru menurut saya bahwa sudah rela mengabaikan nilai-nilai moral yang sesungguhnya dia tahu karena melekat di dirinya di dalam proses akademiknya, di dalam gelar-gelar akademiknya kemudian itu diabaikan. Karena itu tadi ada kepentingan, sudah terkontaminasi dengan situasi-situasi politik, dengan mungkin juga lebih jauh pada kekuasaan-kekuasaan dan ya kepentingan-kepentingan lainnya lah. Oke. Ya mudah-mudahan Rektor UNAS bisa kembali ke jalan yang benar. Oke, ada ini nggak closing statement nggak? Iya, saya kira closingnya adalah bahwa kampus bukan dapur umum negara. Oke. Tapi menara ilmu jangan sampai hanya karena program ini kita merusak masa depan dan citra pendidikan perguruan tinggi. Itu closing. Itu aja. Iya. Kalau saya persoalan MBG bukan hanya soal makanan, tapi menyangkut arah pendidikan tinggi, tata kelola negara, transparansi anggaran, hingga independensi kampus. Dan mungkin pertanyaan terbesarnya adalah apakah kampus tetap akan menjadi ruang ilmu pengetahuan yang kritis atau perlahan-lahan berubah menjadi bagian dari operator ke program negara. Dan untuk teman-teman semua, jangan lupa subscribe podcast Kata Bangda, aktifkan notifikasinya dan bagikan episode ini agar diskusi penting seperti ini terus hidup di ruangan publik. Sampai jumpa melalui episode lainnya. Terima kasih.